Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri daripada sifat-sifat jahiliyah yang suka kompor-kompori. Kalau memang Anda tidak mau, Anda tidak senang, Anda tidak cocok, kalau kebaikan mungkin Anda cocok untuk derita, saya tidak. Jangan jangan kau tolong. Iya tolong. Kau yang tolong. Tolong, jangan suka begini yang punya sifat itu. Provokator. Yang paling bagus itu provokator ke dalam kebaikan. Ayo, gitu. Jangan seperti orang jahiliyah. Saya apa tanggung dosamu? Ya, dan itu tidak sedikit itu sifat-sifat jahiliyah. Modelnya begitu. Ya. Ini siapa yang dapat hidayah untuk dirinya, siapa dapat sesat untuk dirinya. Seseorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Dan wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'asa rasula. Kami tidak pernah azab itu seseorang sebelum orang itu didatangkan rasul kepadanya. 4 prinsip keadilan di sini, Pak. Hidayah, kesesatan. Siapa dapat hidayah untuknya, siapa sibuk berbuat baik untuk dirinya, siapa yang capek, siapa yang lelah, siapa yang bersedekah, siapa berkorban, siapa yang menghafal Quran untuk dirinya, bukan untuk orang lain, maka masuk kebaikan untuk diri kita. Nah, saya masuk di pembahasan ini. Ya. Kaidah ini sudah dipakai umat-umat terdahulu. Jadi pada pekan yang lalu, yang pertama kenapa kaidah ini penting? Karena ditakkid dengan beberapa ayat. Ya, bukan cuma satu ayat. Satu ayat itu kalau ayat sudah cukup, itu luar biasa. Tapi kita sudah sampaikan di beberapa surah, di beberapa ayat. Maka kaidah ini berulang-ulang dipakai. Ya, kalau berulang-ulang di berbagai surah, itu menunjukkan pentingnya karena diulang-ulang. Ya, salah satu ciri informasi itu penting, diulang. Nah, ada penguat lagi yang lain, ya sekalian. Ternyata sudah dipakai oleh nabi-nabi terdahulu kaidah ini. Ya, sudah dipakai pada umat-umat terdahulu. Jadi seperti kaidah ini, kaidah para nabi dan kaidah para rasul dahulu. Ya, itu di mana? An lam yunabba bima fi suhufi Musa. Di sini apa belum diberitakan? Di mana? Tentang apa? Fi suhufi Musa. Di kitab lembarannya Nabi Musa alaihissalam. Di suhuf. Jadi belumkah diberitakan tentang di lembarannya Nabi Musa? Bahkan bukan cuma Nabi Musa saja, wa Ibrahim, dan juga Nabi di suhufnya Ibrahim. Ya kan, yang ada itu dihadirkan kalau setiap Jumat kita baca fi suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau di sini dibalik fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa
Berarti itu Nabi Ibrahim sudah dicantumkan di semua lembaran-lembaran para nabi tentang apa? Bahwa Ibrahim itu adalah wafa, suka menepati janji. Itu sifat Nabi Ibrahim, salah satu di antara sekian sifatnya, menepati janji, tidak ingkar janji, tepat janji. Dia betul-betul menghargai dirinya. Dengan itu kualitasnya Ibrahim itu Pak, kualitas janji. Janji bagi dia itu adalah kehidupan, janji bagi dia itu harga mati itu. Terus di lembarnya ini Musa, di lembarnya Ibrahim, kitabnya itu terdapat apa? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Itu sudah dipakai. Berarti kaidah tentang seseorang tidak menanggung dosa orang lain, siapa yang sibuk kebaikan untuk kebaikan, itu sudah dipakai umat-umat terdahulu. Seolah-olah ini Allah membuat kaidah ini Pak untuk semua manusia, kalau mau benar, mau selamat, adalah pakai kaidah ini. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Dan seseorang manusia itu tidak akan dapat sesuatu illa ma sa'a, kecuali apa yang dia sendiri usahakan. Dalam dosa dia tidak dapat kecuali dia sendiri bikin. Dalam pahala juga dia tidak akan dapat kecuali yang dia bikin. Karena itu nanti insya Allah saya akan perlihatkan ada 10 amalan orang sudah meninggal dia dapat. Biar sudah meninggal, orang itu sudah tidak ada, tetapi amalannya masih jalan karena dia yang bikin. Ini dalilnya dalil umum ini. Wa allaisa lil insan illa ma sa', dalil umum. Nanti ada dalil yang mengkhususkan, ada yang sempat saya tulis 13 amalan orang lain antum bikin tapi buat orang lain dapat. Itu ditegaskan dalam hadis-hadis. Kita yang bikin, orang lain dapat. Tapi secara umum, selama tidak ada penjelasannya umum ke khusus, maka ini rumusnya. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Ini insyaallah jangan kita takut dicurangi, Pak. Jangan kita takut dicurangi, ikhwah. Dalam timbangan Allah tidak ada curang. Wa wajadu ma amilu la yuslamu li nafsi. Mereka akan dapati amalannya, tidak ada sedikit pun yang dicurangi. Itu baiknya jaminan garansinya Allah. Sebab kecurangan di hari kiamat itu dijamin tidak ada. Tidak ada. Tapi ada nanti ruang-ruang bisa orang lain itu dapat pahala atas perbuatan kita, dan itu dikecualikan atas dalil umum. Ya, ada namanya menerapkan teori dalil ini umum ke khusus, umum ke khusus, umum ke khusus. Jika ketemu dalil umum, dalil khusus dan sama-sama sahih, maka diambil semuanya. Metode dipakai adalah metode umum khusus. Umum khusus, khususnya yang dimenangkan. Ini bertahan insyaallah. Ini kedua Pak, jadi sudah dua penguat ditakkid berulang-ulang dalam ayat bersurah. Kemudian yang kedua itu dipakai sejak nabi-nabi terdahulu.